Assalamualaikum warahmatullahi. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Nama lain One Prestasi ini adalah cedera janji, teman-teman. Ingkar janji, ibaratnya begitu. Sudah pernah ya saya bahas di
belajar hukum part 3 ya, tentang perikatan perjanjian. Nah, lalu kemudian dari tadi definisinya, sekarang bentuk ganti kerugiannya. Yang kedua, setelah kita berbicara tentang perbedaan dari segi definisi antara PMH dan wan prestasi, kita lihat juga dari bentuk ganti kerugiannya. Dalam beberapa putusan hakim ataupun pendapat-pendapat dari ahli sarjana hukum, itu mengatakan bahwa bentuk ganti kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum konteks perdata dengan wan prestasi itu bisa jadi sama saja. Tapi kita lihat dulu ya, kalau dalam PMH biasanya tuntutan ganti kerugiannya bisa berupa uang, bisa berupa yang paling penting adalah pemulihan dalam keadaan ke keadaan semula, maksudnya kembali keadaan seperti sedia kala sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Dan yang ketiga, bentuknya adalah bisa saja berupa larangan untuk tidak mengulang kembali perbuatan melawan hukum tersebut, dan adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam wan prestasi, karena tadi kita sudah tahu bahwa itu lahir dari kewajiban, adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, maka biasanya bentuk penggantian ganti ruginya itu sudah diatur di dalam kontrak yang ditandatangani oleh para pihak, gitu ya. Sudah jelas biasanya diatur, misalnya jika si A terlambat membayar uang sewa selama 3 kali berturut-turut setelah diperingatkan, maka dia harus dikenakan denda sekian persen dari jumlah uang sewa, misalnya begitu. Itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Kenapa bisa ditetapkan? Itu didasarkan atas adanya prinsip penggantian kerugian dikarenakan memang debitor tidak melaksanakan kewajiban kontraktual. Makanya bisa langsung dimintakan bentuk ganti kerugian. Apabila memang sudah terbukti bahwa debitor itu tidak melaksanakan kewajiban kontraktual. Apakah langsung serta-merta? Ya harus diikuti dulu dengan adanya pernyataan lalai. Pernyataan lalai itu harus bentuknya apa? Bentuknya adalah somasi atau teguran, baik tertulis maupun tidak tertulis. Diingatkan dulu sampai 3 kali. Kalau tetap tidak mau melaksanakan, baru kemudian bisa jatuhlah bahwa dia itu melakukan tindakan wan prestasi. Kalau dalam wan prestasi, tuntutan atau jenis ganti rugi yang bisa dimintakan bisa berupa kosten. Kosten itu biaya, bisa berupa skade atau kerugian, dan yang terakhir bisa berupa interesen atau bunga. Dan selain minta bentuk jenis ganti ruginya 3 poin tadi, bisa juga sekalian kita meminta untuk apakah si debitor harus tetap melaksanakan isi kontrak, atau kemudian itu hak menuntut kreditor ya, minta dipenuhi dilaksanakan lagi isi kontraknya, dilanjutkan gitu ya. Terus bisa juga saya baca ya, menuntut untuk pembatalan perikatannya seketika tadi sudah diminta ganti rugi tadi, sudah misal mau diakhiri aja perikatannya, itu boleh. Atau meminta pemenuhan lanjutan, pelaksanaan lanjutan isi kontraknya plus minta ganti rugi, itu juga boleh. Atau mau minta pembatalan pemutusan perikatannya disertakan dengan ganti rugi, itu juga diperbolehkan. Nah, itu kira-kira perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa lah baca, saya tuh punya buku bagus sekali yang dibuat oleh Dr. Suhendro, dulu alumni UII S3-nya. Beliau menulis disertasi tentang tumpang tindih pemahaman mengenai PMH dan wan prestasi. Nanti kalau kalian boleh coba baca, itu bagus sekali. Karena bahkan sampai detik ini teman-teman, rata-rata
di tataran pengadilan saja, hakim aja masih juga mengalami kekeliruan. Apakah ini kasus perdata ini masuk ranahnya PMH atau Wan Prestasi? Karena memang bentuk batasannya itu sebenarnya sulit dibedakan gitu loh. Bagaimana ini mengukur bahwa kasus ini adalah PMH ataupun Wan Prestasi? Sebab bentuk ganti ruginya aja juga sama, unsur-unsur PMH dan Wan Prestasi itu prinsipnya sama, teman-teman. Ya, coba dibaca ya, buku itu saya rekomendasikan kepada kalian. Bukunya Pak Dr. Suhendro. Terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.